Chapter 1. Memulai kembali. Saat tengah malam, di area kelas atas bambu hijau, kota Jinhai, Si Feng memegang sebuah map dokumen seraya duduk perlahan di sofa kulit. Memandang ke arah kolam di luar lewat jendela Perancis, Si Feng dipenuhi rasa frustasi dan keengganan. Dulu ia adalah kapten dari Sado, satu dari 4 lokakarya game terbaik kota Jinhai. Dia memimpin sebuah kelompok yang terdiri dari puluhan ribu orang, bahkan lebih. Dulu ia adalah ahli terkenal kota Jinhai. Dia adalah sang ahli pedang. Tetapi, sekarang satu-satunya yang bisa ia lakukan hanya menyembunyikan kesengsaraannya dalam rumahnya. 10 tahun ia habiskan dalam permainan. 10 tahun. Ia telah bertarung dalam pertarungan berdarah. Dia mengalami percobaan dan penderitaan yang tak terhitung. Di bawah kepemimpinannya, Sado berhasil mendirikan 10 negara kota di Guts Domain. Mereka akhirnya mampu untuk menandingi kelompok-kelompok tingkat pertama. Tetapi, sebelum ia dapat menikmati kemuliaan yang tiada akhir tersebut, sebuah dokumen mengubah segalanya menjadi seperti asap yang lewat. Sekali pergi, ia tak akan kembali. Si Feng tidak pernah berpikir usahanya selama 10 tahun terbuang sia-sia. Dia mengorbankan banyak hal untuk permainan tersebut. Tapi semua yang ia lakukan pada akhirnya hanya membuka jalan untuk orang lain. Semua ini memuncak karena ia menentang keputusan agar Sado bergabung dengan Super Guild, dominator dunia. Tidak sampai satu hari grup keuangan Lanhua memberikan jawaban mereka. Dia harus menghapus Raja Pedang level 200 miliknya. Akun yang selama 10 tahun ia miliki dengan darah dan keringat. Dan mengambil cek penyelesaiannya dari bagian keuangan. Yang ia terima hanyalah 5 juta kredit dan sebuah rumah. Bila dibandingkan dengan 10 negara kota yang didirikan di dalam kerajaan virtual penghasil uang, itu bahkan tidak bisa dianggap setetes air di lautan. Si Feng berpikir tentang seberapa banyak ia berkontribusi pada Sado. Dia berpikir tentang bagaimana usahanya mengubah grup Lanhua menjadi kelompok keuangan besar. Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana mereka tetap membuangnya. Seolah ia tidak berbeda dari sampah, Si Feng bersumpah akan membalas dendam atas tindakan mereka. Aku tidak akan membiarkan semua ini. Yang terburuk, aku akan memulai kembali. Mata Si Feng menyorotkan keyakinan dan resolusi. Tangannya merobek kontrak pemutusan menjadi potongan-potongan kecil. Meraih sebotol anggur dari atas meja, dia meminum beberapa tegukan. Bahkan jika ia tidak lagi memiliki akun Raja Pedangnya. Bahkan jika ia tidak lagi memiliki dukungan timnya. Keterampilan dan pengetahuan yang diperolehnya dari permainan tidak akan mengkhianatinya. Selama keterampilannya masih ada, dia masih bisa bangkit sekali lagi di dalam Guts Domain. Dia bisa membangun kembali kerajaan virtualnya sendiri. Pagi dini hari, matahari baru saja terbit. Alarm telepon terus berbunyi. Si Feng terbangun dengan kesal. Dia tak berdaya meraih teleponnya di samping tempat tidur. Efek dari minum kemarin masih membayanginya. Hei, ada apa, Kakak Feng? Ini aku, Blackie. Kau masih bertanya ada apa? Bukankah kita setuju untuk menjadi pemain profesional? Lokakarya Sado sedang merekrut di sekolah kita hari ini. Bukankah kau selalu ingin menjadi anggota inti Sado? Si Feng sedikit bingung. Grup keuangan Lanhua baru saja memecatnya. Jadi kenapa ia harus menghadiri pemeriksaan Sado? Kakak Feng, kau dengar aku. Mereka menguji pukul 10. Jika kau tidak buru-buru, kau tidak akan berhasil. Blackie, berhenti bercanda. Aku baru saja dipecat dari Sado. Dipecat, Kakak Feng. Berapa banyak yang kau minum kemarin? Bahkan sekarang, kau masih belum bangun. Bagaimana bisa kau dipecat jika Sado belum merekrut siapapun sampai sekarang? Baiklah, cepat datang. Blackie telah memutuskan telepon sebelum Si Feng bisa merespon. Ketika Si Feng melihat ponselnya dalam keadaan linglung, ia menemukan bahwa iPhone 6 lama dan rusak ini bukanlah ponselnya. Ponselnya adalah iPhone 12 terbaru. Segera, Si Feng memeriksa sekelilingnya. Yang ia lihat dengan matanya adalah ruangan yang berantakan. Tidak lebih dari 15 meter persegi. Di sekeliling, ada buku-buku tentang strategi permainan. Di sudut ruangan, di atas meja belajar, ada laptop yang sangat usang. Di dalam lemari di dinding, ada pakaian yang berantakan ditumpuk bersama. Di dalam lemari, ada cermin yang saat ini menunjukkan wajah yang dikenalnya. Si Feng melompat kaget ketika dia melihat wajah yang sangat dikenalnya ini. Bagaimana aku menjadi muda lagi? Si Feng segera berjalan menuju cermin. Hanya setelah melihat ke cermin, pada pantulan yang ditunjukkan, berulang kali, apakah Si Feng mengonfirmasi bahwa ia memang telah menjadi muda lagi?
Dia tidur di kamar tidurnya yang mewah dan luas kemarin tapi sekarang ia berada di tempat yang rusak ini setelah bangun tidur. Tidak hanya itu, dia juga menjadi muda kembali. Si Feng masih bisa mengingat beberapa kenangan tentang tempat ini. Dia pernah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Selama lebih dari 6 bulan, si Feng menyewa tempat ini dengan enggan. Semua agar dia bisa bermain Gods Domain sambil kuliah. Hanya setelah ia mendapatkan uang di Gods Domain, ia menyewa sebuah kondominium besar. Si Feng berpikir kembali ke tahun-tahun yang sulit itu. Keadaan keluarganya saat itu tidak dalam kondisi yang baik. Agar si Feng bisa kuliah, orang tuanya mengumpulkan beberapa hutang. Meski begitu, orang tua si Feng masih memastikan untuk mengirimkannya biaya hidup yang cukup setiap bulan. Mengambil penderitaan diri mereka sendiri sebagai imbalannya. Si Feng dengan sepenuh hati ingin mengubah keadaan keluarganya. Namun, menemukan pekerjaan dengan gaji yang baik sementara jalan dipenuhi oleh lulusan universitas sangatlah sulit. Jadi dia memikirkan permainan virtual reality yang sangat menguntungkan. Memutuskan menjadi pemain profesional sebagai tujuannya. Ia bahkan membeli helm virtual gaming. Berlatih keras di dalam permainan untuk meningkatkan keterampilannya. Selama itu, roti dan mie instan menjadi makanan sehari-harinya. Untuk menghemat uang, dia juga menghindari berpartisipasi dalam pertemuan sosial yang diadakan oleh teman-teman sekelasnya, menyebabkan dia menjadi eksistensi tak terlihat di kelasnya. Anak-anak lelaki itu memandangnya dengan jijik, sementara gadis-gadis itu menjauhkan diri darinya. Setiap kali si Feng pergi berbelanja mie instan, dompetnya tidak pernah memiliki lebih dari 10 kredit. Dia bahkan tidak berani membeli sosis ham yang harganya hanya 1 kredit. Karena kasihan, penjual wanita di sana menawarinya sosis ham dengan harga diskon. Namun, perasaan mengenai dompetnya yang kosong membuat si Feng menolak dengan enggan. Apakah seseorang sedang menipuku? Si Feng menatap dirinya yang lebih muda melalui cermin dan di lingkungan yang dikenalnya. Si Feng tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya, menyangkal kesimpulan seperti itu. Bahkan Amerika, sebagai negara paling maju di dunia, tidak memiliki teknologi yang meremajakan. Lagi pula, siapa yang akan memainkan lelucon seperti itu kepada paman tua yang malang seperti dia? Si Feng melihat waktu di ponselnya. Tanggal 19 April tahun 2129. Jangan katakan aku telah bereinkarnasi. Wajah si Feng menunjukkan senyum pahit. Dia ingat hari ini adalah tanggal 5 Agustus di tahun 2139. Itu tidak mungkin menjadi bulan April tahun 2129, tahun di mana dia masih kuliah. Si Feng menggelengkan kepalanya, mencoba membangunkan dirinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih berpegangan pada harapan. Berharap dia bisa bereinkarnasi. Kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Dia berjalan menuju meja, menyalakan laptop. Bahkan jika waktu di teleponnya bisa dipalsukan, informasi di internet pasti tidak bisa. Setelah berselancar di web selama beberapa menit, si Feng benar-benar hancur. Semua informasi yang ia temukan di internet menunjukkan bahwa hari ini adalah tanggal 19 April tahun 2129. Bahkan tanggal rilis resmi Gods Domain yang sangat dinantikan jelas ditampilkan di situs resminya. Dihitung hingga 6 hari dari sekarang, tanggal 25 April. Aku benar-benar telah bereinkarnasi. Apakah aku benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu? Si Feng dengan seksama memandangi laporan berita Gods Domain. Air mata emosional menetes dari sudut matanya. Perasaan si Feng pada saat itu sulit untuk digambarkan. Dia merasa menyesal, sedih, dan gembira. Seakan semua di hadapannya hanyalah mimpi. Meskipun demikian, kicauan serangga dan angin dingin yang ditiup dari AC mengatakan sebaliknya. Bahwa semuanya nyata. Melihat ponselnya, di foto keluarga yang ia ambil ketika memasuki universitas, si Feng tidak pernah menyadari bahwa orang tuanya memiliki rambut putih. Sudut-sudut mata ibunya bahkan memiliki kerutan. Mereka tidak lagi selincah sebelumnya. Mereka benar-benar sudah tua sekarang. Setahun setengah sudah berlalu sejak dirilisnya Gods Domain ketika si Feng menyadari betapa menua orang tuanya. Jumlah hutang yang besar, kerja berlebih, dan stres telah menyebabkan kedua orang tuanya jatuh sakit. Sakit parah. Menyembuhkan mereka membutuhkan jutaan kredit tetapi, saat itu, si Feng hanyalah seorang kapten pasukan di Sado. Uang yang diperolehnya jauh dari cukup untuk membiayai biaya yang begitu mahal. Si Feng mencoba segalanya untuk mengumpulkan cukup uang, namun itu masih belum cukup. Bahkan dengan semua usahanya, orang tua si Feng tetap meninggalkannya beberapa bulan kemudian. Di kehidupan sebelumnya, dia gagal merawat orang tuanya dengan benar.
Bagaimana ia bisa tahu tentang rasa sakit dan penderitaan? Setelah Si Feng mendapatkan jutaan kredit, rasa sakit tetap ada dalam hati Si Feng untuk selamanya. Tidak pernah ia berpikir bahwa takdir akan mempermainkannya. Dia tiba-tiba kembali ke titik awal. Mulai lagi dari nol. Hebat, ini terlalu hebat. Hahaha, karena aku telah bereinkarnasi. Aku harus mengubah segalanya. Aku akan menghasilkan cukup uang untuk menyembuhkan ibu dan ayah dan aku akan membiarkan mereka menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Si Feng diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri sambil menghapus air matanya. Tepat ketika Si Feng merencanakan masa depannya, Blackie menelepon lagi. Terus mendesak Si Feng untuk segera pergi ke universitas untuk ujian. Namun, Si Feng tidak terburu-buru. Dia berpakaian dengan santai, merapikan diri sebelum menuju ke Universitas Jinhai. Dia tidak bisa lebih akrab dengan Sado. Si Feng masih ingat, saat ia masih kuliah, putra berharga grup Lan Hua, Lan Hailong, memulai lokakarya Sado untuk memasuki Guts Domain. Lan Hailong juga menginvestasikan banyak dana untuk perekrutan ahli-ahli mahasiswa Universitas Jinhai. Si Feng berpartisipasi dalam ujian Sado pada saat itu, berhasil menjadi anggota inti dari lokakarya, sedangkan Blackie menjadi anggota luar. Si Feng bahagia selama beberapa waktu setelah kejadian itu. Setelah 3 tahun berada di bawah kepemimpinan Si Feng, lokakarya Sado memungkinkan Lan Hua Group mendapat untung besar dari Guts Domain, dengan cepat menjadi kelompok keuangan besar. Namun, Si Feng tidak akan pernah berpikir bahwa Lan Hailong akan menjadi orang yang memecatnya, secara pribadi. Karena ia telah bereinkarnasi, ia memiliki keunggulan penuh di dalam Guts Domain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tentu, dia tidak akan bergabung dengan Sado untuk menjadi alat yang menguntungkan orang lain. Dia ingin berjalan di jalan yang berbeda, sebuah jalan di mana ia berjuang bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia ingin menghilangkan kebutuhan orang tuanya untuk mengirimkannya biaya hidup. Dia ingin membayar semua hutang yang telah mereka kumpulkan. Untuk melakukan itu, ia ingin menjelajah, memulai lokakaryanya sendiri, memulai perusahaannya sendiri, dan membangun kerajaan virtualnya sendiri, semua untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Begitu Si Feng tiba di blok pengajaran 1, dia melihat sosok yang kurus dan tinggi di depan gedung. Pemuda kecoklatan itu mondar-mandir di lorong dengan panik. Orang ini adalah Blackie. Kakak Feng, akhirnya kau memutuskan untuk muncul. Untungnya, pendaftaran belum ditutup. Jadi ayo cepat masuk dan mendaftar. Kata Blackie dengan cemas setelah melihat Si Feng. Si Feng menggelengkan kepalanya. Dengan serius berkata, Blackie, aku tidak bergabung dengan Sado. Aku akan membuka lokakarya sendiri. Maukah kau bergabung denganku? Blackie adalah seseorang yang ditemui Si Feng di game virtual reality lain dan yang pertama memiliki keterampilan yang cukup bagus. Mereka berdua telah menghadapi banyak tantangan bersama dan pada saat ini mereka tidak berbeda dengan saudara. Selama waktu mereka bersama-sama bekerja di Sado, Blackie menunjukkan bakat besar dalam administrasi, meskipun ia tidak memiliki bakat untuk bermain game. Dia mengatur 100.000 anggota kelompok dengan jelas dan teratur. Jika Si Feng memiliki bantuan Blackie kali ini, rencananya akan selangkah lebih maju. Tapi, bagaimanapun ia akan menghormati keputusan Blackie. Itu karena Si Feng tidak punya apa-apa sekarang. Dan keadaan keluarga Blackie juga tidak begitu baik. Blackie hanya memilih untuk menjadi gamer profesional dan bergabung dengan Sado untuk mendapatkan beberapa kredit untuk biaya hidup. Blackie kehilangan akal pada kata-kata Si Feng, menundukkan kepalanya dalam diam. Itu terlalu mendadak. Tidak hanya itu, Si Feng yang dia lihat hari ini terasa berbeda. Tidak seperti sikap tidak sabarnya yang biasa. Si Feng saat ini mengeluarkan aura yang tidak tergoyahkan dan percaya diri. Setelah 1 menit penuh, Blackie mengangkat kepalanya untuk melihat Si Feng. Kakak Feng, berhenti berbicara omong kosong. Apakah kau tahu berapa harga helm virtual gaming? Itu 8.000 kredit. Kau juga butuh setidaknya 6 orang untuk memulai sebuah lokakarya. Bagaimana dengan tempat kerja, gaji, dan lainnya? Dana awal untuk memulai saja akan membutuhkan 7 hingga 80 ribu. Ada juga investasi lanjutan. Itu kredit yang sangat banyak. Apa kau punya kredit yang banyak itu sekarang? Blackie sangat menyadari keadaan Si Feng. Dia tahu keadaan rumah Si Feng tidak kaya. Jadi dia ingin membujuk Si Feng menjauh dari pemikiran gila semacam ini. Kau benar, saat ini. Aku bahkan tidak memiliki kredit untuk Guts Domain helm virtual gaming. Si Feng menganggukkan kepalanya menyetujui. Seperti kata Blackie, bahkan hanya 70 hingga 80 ribu dianggap sebagai jumlah yang kecil.
Si Feng ingat Lan Hailong telah menghabiskan lebih dari 5 juta kredit untuk lokakarya 100 orang yang ia rekrut. Dia juga menghabiskan lebih banyak di tahap selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan lokakarya tersebut. Karena memang demikian, daripada mengambil risiko, bukankah lebih aman untuk bergabung dengan Shadow? Paling tidak, Shadow menyediakan helm virtual gaming untuk kita. Jika tidak, lupakan menjadi pemain profesional. Kita bahkan tidak akan bisa untuk memainkan permainan itu. Melihat bahwa Si Feng mengerti inti masalahnya, Blacky menghela nafas lega saat dia menarik Si Feng ke blok pengajaran. Si Feng mengguncang tangan Blacky. Dengan tegas menatap Blacky sebelum berkata dengan nada serius. Aku masih berencana memulai lokakaryaku sendiri. Aku tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Jadi, Blacky, maukah kau bergabung denganku? Si Feng tidak akan memaksa Blacky karena ia tidak memiliki jaminan apapun. Dia juga tidak bisa mengungkapkan rahasia bahwa ia telah bereinkarnasi. Dia hanya bisa berharap bahwa Blacky akan percaya padanya. Melihat ekspresi serius Si Feng, Blacky merasa Si Feng bertingkah aneh hari ini. Ini adalah kegilaan. Semua orang tahu kau tidak bisa menghasilkan uang selama periode awal permainan virtual. Apakah Si Feng punya beberapa cara untuk menghasilkan uang di Gods Domain? Bahkan jika mereka menghasilkan uang, itu akan terjadi setelah beberapa bulan. Mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah ragu-ragu selama beberapa waktu, Blacky dengan enggan menjawab. Aku mengerti. Kau adalah bosnya. Aku akan memulai sebuah lokakarya denganmu, tapi bagaimana dengan helm virtual gaming? Kita tidak bisa bermain tanpa mereka, kan? Alis Si Feng yang kencang langsung rileks saat dia dengan senang menepuk bahu Blacky, sambil berkata, sekarang baru saudaraku yang baik. Jangan khawatir tentang helm permainan. Aku ingat bahwa Gods Domain memiliki masa percobaan yang tersedia untuk mahasiswa. Setiap universitas memiliki titik distribusi dan, selama kau menunjukkan identifikasimu sebagai siswa, maka, selama 10 hari, kau bisa memperoleh helm permainan secara gratis. Ayo kita pergi dan lihat, apa yang kita lakukan setelah 10 hari. Wajah kecoklatan Blacky berubah pucat. Tiba-tiba merasa masa depannya gelap gulita. Kenapa ia harus mempercayai Si Feng? Mungkinkah itu keyakinan dan keteguhan Si Feng? Tidak akan ada masalah bertualang bersama Si Feng, kan? Apa yang bisa kau lakukan dengan 10 hari dalam Gods Domain? Mereka pasti akan melewatkan waktu rekrutmen lokakarya setelah 10 hari. Pada akhirnya, mereka masih harus membeli helm permainan, tapi dari mana uang itu berasal? Bahkan pemain profesional dengan sebuah grup pun tidak akan bisa memperoleh 16.000 kredit dalam waktu 10 hari sejak pembukaan Gods Domain. Serahkan masalah uang padaku. Si Feng mengungkapkan senyum penuh percaya diri sembari menepuk bahu Blacky. Menghasilkan 16.000 kredit dalam 10 hari memang hayalan belaka. Namun, ia memiliki semangat sebagai orang yang bereinkarnasi. Tidak peduli apa tantangannya, dia akan menerobos semuanya dan perilisan Gods Domain adalah titik awal kebangkitannya. Setelah itu, Si Feng membawa Blacky untuk mengambil helm game virtual. Dia kemudian menggunakan semua uangnya untuk membeli 2 kotak besar mie instan, menempatkannya di bawah mejanya di rumah sewanya. Mereka cukup untuk membuatnya bertahan selama lebih dari 10 hari. Setelah memberi penjelasan kepada Blacky tentang beberapa hal dalam Gods Domain, Si Feng diam-diam menunggu pembukaan Gods Domain. Tanggal 25 April jam 9 malam. Di dalam ruangan gelap dan sunyi, beberapa kilau cahaya berkedip hidup. Si Feng berbaring di tempat tidurnya. Dengan lembut menekan tombol start sambil menutup matanya. Gods Domain. Aku datang.